Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera, salam nusantara untuk sobat petani semua Indonesia. Pada hari ini tanggal 11 bulan Juli 2020, saya selaku leader lapangan PT Best Eco Farming, produk Eco Farming PT Bandung Sinergi Teknologi Indonesia, Ahmad Sodik, mengunjungi lahan beliau di Pasaman, lahan beliau Bapak Haji Sainir ya. Nah, ini yang beliau sudah menguji di komoditi tanaman porang. Bisakah tanaman porang ini hidup di lahan beliau di Pasaman, daerah Pasaman ini? Ternyata alhamdulillah bisa hidup. Cuman karena masih masa uji, tingkat perawatannya juga masih kurang sobat petani semuanya. Ini hasilnya belum maksimal, tapi sudah terbukti kalau porang ini bisa tumbuh dan berkembang baik di wilayah Pasaman. Dan ini biji umbi yang kami dapatkan karena berserak, kurang terurus, yang jelas kurang terurus karena masih belum paham ya cara budidayanya yang benar, bagaimana perawatannya, bagaimana pemupukannya, bagaimana. Makanya kami kunjungi di lahan beliau ini ya. Ini yang lahan yang nampak sudah tidak ada tumbuh ini ya, hampir dorman. Ini dari biji katak ya, dari biji katak. Nah, ini kalau dibongkar sudah muncul ubi rata-rata paling besar setengah kilo sobat petani semuanya. Karena ini nanti akan dibongkar, akan disusun ulang, ditanam rapi, dan kita rawat benar-benar untuk budidaya porang ini. Nah, ini sudah mulai dorman, jadi nggak nampak batang-batangnya. Cuman kalau dibongkar ada umbinya ini sobat petani semuanya. Nah, ini yang bagian yang belum dorman ya. Ini ada, kalau kita bongkar, kalau yang seperti ini yang masih ada hidup, ini kalau batang sebesar ini sobat petani, ini ada setengah kilo ya. Nah, kurang lebih setengah kilo kalau yang seperti ini. Nah, ini ada setengah kilo. Nah, ini yang dari biji katak, ini ada setengah kiloan. Nah, kita tes ya. Nah, berarti ini ada setengah kilo sobat petani ya. Nah, ini yang posisi hidup dan nampak terurus, ini ada setengah kilo. Nah, seperti ini ya. Ini satu musim, baru 6 bulan tanam ya. 6 bulan. Ini ada setengah kilo. Ini pun belum maksimal ya. Belum maksimal. Oke sobat petani semuanya, ini sebagai contoh ya. Batang sebesar ini menghasilkan setengah kilo. Jadi kalau 2 musim ataupun 1 musim, jika terawat betul, perawatannya paham, pemupukannya paham, 1 musim bisa panen. Jika bibitnya dalam 1 kilo 200 butir ya, 1 kilo dalam 200 up, itu bisa setengah kilo lebih ya. Apalagi yang ditanam yang bibit yang 1 kilo 60 sampai 100 butir, bisa panen 1 musim. Lahan subur berarti sobat tani semuanya ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Bawa aja nanti Pak, pegang Pak. Nah, ini beliau yang menangani di lahan milik Bapak Haji Sainir, Bang Rahmat, yang selaku eksekutor dalam pelaksanaan budidaya uji coba tanaman porang. Dan ada lahan-lahan yang lain ditanam tidak dari biji katak, tapi dari spora. Nah, ini kita tes juga nanti sobat petani semuanya. Berarti porang ini bisa hidup di wilayah Pasaman ya. Walaupun dekat inten panas, suhu terik mataharinya cukup tinggi, berarti bisa hidup dan berkembang baik kalau diurus dengan cara yang baik ya. Nah, ini yang dari biji spora yang disemai dulu dalam polybag sobat petani semuanya. Kita tes ya, yang kita tes dari biji spora yang kita tanam yang sudah menjelang dorman aja ya. Nah, ini udah tumbuh, dan sebagian itu ada yang mati. Bukan mati ini berarti tidak ada umbinya, ada ya. Nah, contoh seperti ini
Ini yang dari biji spora. Seberapa besar? Nah, kita bongkar dulu. Nah, ini biji spora, sobat tani ya. Ini seteran 4 on. Nah, ini dari spora ya. Nah, ini bukti real. Ini perawatannya belum maksimal ya, belum maksimal ini. Coba kalau perawatannya maksimal, pemupukannya maksimal, nah insya Allah bagus ya. Nah, ini yang rata-rata dari spora ya. Masih sebagian tertutup dengan semak ya. Nah, ini sebagai bukti kalau bisa tumbuh normal ya. Mana tadi saya nengok kata satu sudah jatuh. Ini perawatannya belum maksimal ya. Oke, kita contohkan lagi sobat bone semuanya ya. Ini rata-rata yang bagian di sini ini dari biji spora semua. Coba kita bongkar yang sudah betul-betul dorman ya. Nah, coba dibuka bang, agak ke tepi nanti biar gak korek. Agak di bawah. Agak ke bawah lagi. Oh, ini nggak ada ya? Oh, kosong. Nah, coba yang ada tandanya. Ada yang kecil juga sobat tani. Ini dari biji spora ya. Nah, seperti ini. Dan ini bisa ditanam ulang nanti ya. Ya, dimasukkan pupuk, dipersiapkan lagi. Nah, itu. Nah. Coba agak ke dalam. Enggak lagi. Jadi busuk ya. Nanti mau juga busuk. Sebab tadi semuanya kita tes lagi, kita bongkar lagi yang dari spora. Coba tolong pegang dulu bang. Celananya sedikit agak melorot. Coba yang hidup aja dulu bang. Yang masih hidup ini enggak hampir mati. Coba yang ini hampir mati. Agak dalam biar enggak luka. Padang itu. Tuh. Ini seteran 2 on sobat tani dari biji spora, satu musim umur 6 bulan ini ya. Nah, ini seteran 2 onan ya. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya spora juga bisa tumbuh, cuman agak rumit ya kalau kita tanam langsung dari biji katak. Insya Allah akan lebih besar. Coba kita pilih yang batangnya agak besar. Ya, yang ini agak besar. Ini udah diambil tadi ya. Nah, batangnya setelah segini sobat petani. Kita coba bongkar. Ini dari biji spora. Nah, agak ke bawah. 6 bulan ya dari polybed. Seberapa besar? Nah, ini kita tengok seberapa besar buihnya. Nah, mungkin ada 1 kiloan nih sobat petani. Besar ya. Ada sekitaran 1 kilo sobat tani ya. Ini sekitaran 1 kilo.
Ini dari spora ya. Nah, yang dari spora. Nah, itu duda keren Pak Rizal ya, mitra PTBes, penanam porang juga ya, ini yang megang ya. Siapa yang masih single parent bisa hubungi beliau. Udah keren. Oke. Sambil promosi Iya, juga iya. ya. Nah, ini yang ditanam kurang lebih dari biji kataknya dulu berapa Pak Rahmat? Yang ditanam biji katak untuk percobaan ini 1.200 ya. Ini 6.000 nih Pak, 6.132. Ah, Tanggal 31 Desember. Juni Pak. Desember Desember 2020 ya. Nah, sekarang kan bulan Juni berarti sudah 6 bulan. 6 bulan sobat tani semuanya. Kurang 6 bulan. Kurang dari 6 bulan ya. Ini biji spora. Kalau yang spora itu sudah spora sama ini, spora sama katak yang ditanam, Pak Rahmat. Iya. Iya, Ini iya. spora yang sebelah sana katak Pak. Ya. 1.200. Jadi kalau kataknya yang sudah dorman semua itu jumlah butirnya 1.200. Nah, sama biji sporanya. Nah, ini. Nah, ini kita ambil. Ini kataknya. Banyak yang berserang, nggak terurus. Mulai pada numbuh. Ada katak yang sudah tumbuh. Nah, karena belum paham ya. Nah, ini ada yang sudah dorman sobat tani ya. Kita tes, kita bongkar. Nah, ini umbinya sudah yang sudah dorman ya. Ini anggaran 4 on ya. Anggaran 4 on. Jadi ini tingkat keberhasilannya sebagai uji coba dari biji spora aja sudah menghasilkan antara 1 on sampai 4 on. Dan kondisinya pemupukan perawatannya masih belum maksimal pengurusan perawatannya. Apalagi nanti kita rawat betul dalam sistem perawatan budidaya porang ini, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Banyak kalau dicari. Iya, kalau di racun dulu biar nampak. Coba kita bongkar sobat petani, yang ini biji katak dari katak ya. Nah, yang masih tumbuh. Nah, kita bongkar. Ini udah dorman. Seberapa besar isi di dalamnya ya. Seteran 2 onan lebih. Nah, ini 2 on lebih. Ini yang belum dorman maksimal ya. Jadi ini sudah ada kataknya, kategori katak mini. Aduh ya. Nah, ini belum maksimal ya dalam perawatannya. Uji coba tumbuh enggak, berhasil enggak kan gitu ya. Masih 6 bulan dalam penanaman ya. Ada yang ditanam di lokasi ini karena ada unsur-unsur keraguan, ada karena daunnya sedikit menguning, kira-kira berhasil apa enggak, itu sempat ada keraguan ya. Dan ada yang ditanam sampai dengan naungan daun talas atau bata ubi talas, keladi ya. Nanti mungkin akan dibongkar aja karena mengganggu rat-ratnya. Coba yang di bawah naungan keladi kita tes. Nah, di sini ini ada keladinya, atau mungkin yang di bawah sana, yang di bawah keladi. Kita cari yang dekat langsung di bawah naungan keladi. Nah, saya yakin kurang maksimal karena di bawah kalah saing dengan keladi, uratnya lebih kuat. Nah, coba ini sobat tani ya. Nah, coba yang sudah dorman agak ke dalam. Besar ya, termasuk seteran 2 on sobat tani ya. Ini dari katak atau dari spora? Spora itu Pak. Oh, dari spora sobat tani. Ini aja 2 on. Berarti lahan ini sangat subur ya. 2 on ini. Ini yang di bawah naungan daun batang keladi, sehingga porangnya kurang maksimal kalau dengan keladi ya. Ini Pak yang dorman ini Pak. Coba ini sobat petani, ini yang dekat dengan keladi, ini sudah dorman. Kita bongkar berapa on isinya.
Kita tes. Oh, besar ya. 4 on sobat petani ya. Ini dari biji spora sobat petani. Nah, ya. Ya. Ini saksi dan ini bukan rekayasa. Ini beliau Bapak Rahmat yang menangani langsung ya, mengawasi langsung untuk eksekusi awal uji coba penanaman dari biji spora maupun katak di lahan beliau Bapak Haji Zainir ya. Ini berarti kategori tingkat keberhasilan sudah 50% ya. Nah, tinggal nanti pengembangan budidaya yang lebih profesional, yang lebih intens sehingga hasilnya nanti lebih maksimal ya. Ini kataknya kita ambil. Banyak katak yang berserak karena tegak terurus. Karena basic beliau ini di perkebunan sawit, budidaya pengembangan budidaya sawit atau kebun sawit ya. Dan pembibitan, khusus pembibitan sawit ya. Karena menangkap peluang sangat bagus di tanaman porang ini, beliau Pak Haji Zainir memerintahkan kepada beliau Pak Rahmat untuk menguji di lahan beliau. Ternyata alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya, cukup bagus. Jangan diambil Pak, jangan dipotes Pak. Ya, jangan dipotes ya. Sudah apa namanya? Sudah menggelantung. Coba ini yang udah dorman sekali lagi, ini dorman. Udah dorman kita bongkar lagi. Ini dari biji spora sobat petani yang disemai di polybag dulu. Hasilnya seperti apa? Saya yakin besar-besar itu ya, nampak itu. Seberapa besar? Anggaran 2 on Pak. Anggaran 2 on ya. Nah, ini termasuk tingkat keberhasilannya sudah lumayan ya. Ini dari spora rata-rata 2 on. Rata-rata 2 on. Coba yang ada dorman lagi. Nah, bongkar. Besok kita susun ulang dengan cara budidaya yang benar. Kita tes buka Pak. 2 on juga, itu 2 on juga ya. Yang dipegang Pak Rizaldo Duren ya. 2 on rata-rata. Ada yang lebih ya. Alhamdulillah ini sebagai menjadikan sebuah titik awal untuk memperluas lahan, dan cara penanamannya ini masih terlalu jarang-jarang jaraknya ini sobat petani ya. Karena untuk uji dulu kalau menurut saya ini terlalu jarang-jarang ya. Ini banyak biji kataknya yang enggak diambil, enggak terurus. Coba yang batangnya besar ini Pak Rahmat, batangnya yang besar. Ini sobat petani, ini dari biji spora ya. Spora ya. Kita bongkar. Ini dari biji spora sobat petani semuanya. Wah, besar. Dari biji spora seteran 4 on sobat petani ya. Ini dari spora, berarti sangat-sangat subur ya. Sama spora sama sama katak ya. Nah, ini yang sudah dibuktikan di lahan wilayah Pasaman milik beliau Bapak Haji Zainir ya. Jadi menjadikan inspirasi untuk kita semua ataupun inovasi untuk kita semua. Ayo kita budidayakan porang di lahan-lahan kita yang tidak produktif, yang tidak ada tanaman, kita urus, kita tanami porang sobat petani semuanya. Dan dari beliau Bapak Haji Zainir sendiri punya target harapan jika porang ini bisa tumbuh subur, pertumbuhannya normal baik seperti kayak di Pulau Jawa, beliau sanggup mendirikan pabrik pengolahannya karena lahan beliau cukup banyak ya, hampir ratusan hektar ya. Ini contoh, ini dari spora sobat tani. Ini kalau beratnya kurang lebih sekitaran 4 on. Ini udah dorman ya. Tuh sobat. Jadi bukan sebuah keraguan, walaupun batangnya menguning seperti ini bukan berarti ini rusak ya. Karena tingkat panas daerah sini cukup tinggi ya. Kalau udah menjelang dorman, kalau belum dorman ya nggak menguning ya. Berarti intinya lahan di Pasaman ini bisa ditanam porang gitu ya sobat tani semuanya ya. Oke, apa yang sudah kami sampaikan ini menjadikan sebuah harapan kita bersama, terkhusus kepada
Pak Rahmat. Bang Rahmat ini selaku tim administrasi atau tenaga administrasi, tim eksekutor lahan-lahan beliau di usaha pembibitan budidaya tanaman sawit. Juga akan mengembangkan budidaya porang di lahan di bawah di bawah pengawasan beliau ataupun di bawah administrasi yang jadi tanggung jawab Bang Rahmat di perusahaan milik Bapak Haji Zainir ya. Ini sebagai lokasinya kebun kapar nih. Ini lokasinya di mana Pak Rahmat untuk lokasi ini? Di Durian Tuga nih, Durian Tuga, Nagari Kapar, Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat. Kecamatan Luhak Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, sobat petani semuanya ya. Dari Pasaman Barat ya maksudnya ya. Jadi ini sebuah fakta dan bukan rekayasa dari pribadi saya sendiri ataupun dari beliau Pak Rahmat ataupun Bapak Haji Zainir biar dikenal di publik melalui YouTube, bukan ya. Tapi ini fakta real ya yang sudah diuji di lahan beliau Bapak Haji Zainir, sobat petani semuanya ya. Nah, ini fakta ya. Ini nanti kalau di Tumbang Sari sama Kladi ini sangat berpengaruh, nanti lebih baik dibongkar, tidak pakai tanaman kladi. Bagaimana kalau untuk menekan pertumbuhan gulma, sobat petani, tidak pakai mulsa, bagaimana caranya? Itu saya tunjukkan, saya ajarkan caranya. Bisa kita tutup menggunakan jerami padi ya, jerami padi kita tutupkan di atasnya, kita timpa menggunakan jajang kosong sawit. Sekaligus untuk mupuk bisa ya. Untuk menekan pertumbuhan gulma, ataupun kita menggunakan racun siangan merek Claris ataupun Gisentro. Mati apa enggak Pak Sodik untuk tanaman porang kalau disemprot pakai racun siangan? Enggak mati ya, saya jamin 100% enggak mati, aman. Enggak apa-apa ya, kalau rumput gulmanya sangat mengganggu, kita bantu menggunakan racun siangan merek Gisentro ataupun Claris bisa ya. Terus kawan-kawan semuanya, berarti bukan sebuah halangan kita untuk melakukan budidaya porang ini di wilayah Pasaman dan kabupaten-kabupaten yang lain. Sangat bagus sobat petani semuanya. Ini apa yang sudah kami sampaikan, semoga menjadikan sebuah inspirasi untuk kita semua. Ini lahan pembibitan sawit milik Bapak Haji Zainir. Ini nantinya ke depan ini juga akan dialihkan ke porang ya. Dialihkan ke porang. Lahan beliau ini semuanya di wilayah ini ada 50 hektar di bawah pengawasan administrasi Bapak Rahmat ya, Bang Rahmat ya. Ada wilayah yang lain yang nantinya juga akan ditumbang sawitnya karena replanting sudah masuk usia kurang produktif lagi. Ada 20 hektar juga nanti akan dibudidayakan porang, sobat petani semuanya ya. Bersama dengan kami PT PES Eco Farming dan perusahaan pengolahan porang, dan beliau sendiri Bapak Haji Zainir akan mendirikan pabrik pengolahan porang, dari porang ubi basah buat chip, open, kering, juga sekaligus untuk penumpungannya. PT apa yang dimiliki Bapak Haji Zainir namanya Bang Rahmat? Ini kalau di pengelolaan apa ini namanya CVMPS, Petani Sawit. CVMPS ya. Ini juga lokal gedung milik beliau Bapak Haji Zainir untuk penginapan ya, ataupun tamu-tamu ya, untuk tamu-tamu Haji Zainir di lahan beliau sudah dibangun. Dan saya sendiri tadi juga bermalam di lahan bangunan permanen milik beliau ini. Karena dari Payakumbuh cukup jauh, 50 kota, kabupaten 50 kota menuju Pasaman, perjalanan hampir 9 jam ya. Kami bermalam di sini ya. Dan ini kami sampaikan, ini yang biji kataknya ya.